Halo semua, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita. Jangan lupa tetap protokol kesehatan ya anak-anakku yang hebat-hebat. Materi yang akan kita bahas saat ini yaitu latihan soal PTS 1 tahun pelajaran 2021-2022. Nah, kita mulai. Contoh soalnya, gagasan utama teks di atas adalah, kita cari gagasannya. Dalam menjaga kebersihan lingkungan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa arti kebersihan lingkungan. Arti kebersihan lingkungan yang sesungguhnya adalah suatu keadaan di mana lingkungan tersebut adalah layak untuk ditinggali manusia, di mana keadaan kesehatan manusia secara fisik dapat terjaga. Maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Di sini kalimat utamanya jelas pada awal paragraf. Dalam menjaga kebersihan lingkungan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa arti kebersihan lingkungan. Jadi gagasan utamanya terletak pada awal paragraf, yaitu yang benar arti kebersihan lingkungan yang harus kita ketahui. Kalau kita lihat yang B, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Ini tidak sesuai dengan kalimat yang pertama, jadi terlalu umum ya. Di sini artinya, arti kebersihan lingkungan yang harus kita ketahui. Terciptanya kehidupan yang layak dan sejahtera ini merupakan gagasan penjelas. Kesehatan manusia secara fisik dapat terjaga, ini juga merupakan gagasan penjelas. Berikutnya, teks di atas termasuk jenis teks. Ya, kita lihat, dalam menjaga kebersihan lingkungan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa arti kebersihan lingkungan. Ini sama dengan teks tadi. Ini jelas merupakan teks eksposisi, yaitu menyampaikan pendapat mengenai suatu permasalahan dengan menyajikan argumen-argumen ataupun bukti-bukti yang logis. Jadi yang benar adalah D. Bukan laporan percobaan, bukan hasil observasi, juga bukan eksperimen. Berikutnya, kalimat di atas menggunakan pendekatan, ini cara memersuasi. Jika seorang anak yang berada di jalanan yang tidak memiliki apapun bersedia untuk berbagi, mengapa kita yang memiliki segalanya masih begitu serakah? Di sini pertanyaannya menggugah emosi pendengar. Ya, jadi ini termasuk menggunakan pendekatan emosi. Jadi emosi dari pendengar itu tergugah. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka apabila seseorang tidak peduli terhadap kebersihan, maka ia sesungguhnya bukan merupakan orang yang beriman. Ini berhubungan dengan etika, berarti menggunakan pendekatan etika. Ini berhubungan dengan baik buruk, beriman. Paragraf di atas merupakan bagian titik-titik teks pidato persuasif. Hadirin yang kami hormati, limbah rumah tangga termasuk salah satu penyebab kerusakan lingkungan. Banyak orang yang belum sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan. Akibatnya, masih banyak orang dengan seenaknya membuang limbah rumah tangga di sembarang tempat. Limbah rumah tangga yang jumlahnya selalu bertambah dari hari ke hari
membuat kondisi semakin buruk jika tidak ada penanganan yang ketat. Nah, ini merupakan pembuka pernyataan posisi ataukah yang mana? Di sini termasuk pernyataan posisi. Keadaan sesungguhnya di lapangan bahwa sekarang ini limbah rumah tangga banyak di mana-mana ya. Limbah rumah tangga termasuk salah satu penyebab kerusakan lingkungan. Banyak orang yang belum sadar. Jadi saat ini kondisinya seperti itu. Banyak orang yang belum sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan. Jadi merupakan pernyataan posisi. Belum ada argumen ya. Ini juga masih bagian dari teks pidato. Anak-anakku yang terkasih, pada kesempatan kali ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari yang cerah ini. Nah, ini sudah kelihatan sekali merupakan bagian pendahuluan, yaitu ungkapan syukur kepada Tuhan. Berikutnya masih bagian pidato. Demikianlah uraian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada ucapan yang tidak berkenan, saya memohon maaf. Atas perhatian hadirin, saya mengucapkan terima kasih. Jelas, ini merupakan bagian penutup, yaitu ungkapan permohonan maaf. Terus di sini ada ucapan terima kasih. Aspek kebahasaan. Kalimat yang mengandung konjungsi pertentangan. Mari kita lihat. Mulai dari kalimat pertama. Dengan berkembangnya teknologi pada era ini, produk dalam negeri Indonesia semakin berkualitas dan bervariasi. Kalimat nomor 1 tidak ada ya konjungsi pertentangannya. 2. Segala lapisan masyarakat dapat membuat produk yang bernilai ekonomi tinggi. Tidak ada. Selain itu, produk Indonesia dapat menonjolkan kearifan budaya yang dimiliki. 4. Namun, nah ini ada namun. Ya, ini konjungsi pertentangan. Namun, kebanyakan masyarakat Indonesia lebih memilih untuk menggunakan produk impor. Padahal ini juga konjungsi pertentangan. Jadi, yang benar adalah kalimat nomor 4 dan 5. Kalimat pasif pada paragraf di atas terdapat pada nomor 1. Kedisiplinan harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada kata kita terapkan. Ini termasuk pasif ya, menunjukkan kalau kalimat yang pertama kalimat pasif. 2. Banyak bentuk kedisiplinan yang bisa dilakukan. Nah, ini juga pasif, mestinya 1 dan 2 ya. Kalau kita lihat 3, kedisiplinan itu antara lain, nah ini tidak ada ya, pasifnya tidak ada. 4 juga, dengan berdisiplin maka kita dapat melaksanakan kegiatan dengan lancar, ini kalimat aktif. Jadi yang benar adalah kalimat 1 dan 2. Kata kuncinya adalah kita terapkan, kemudian dilakukan. Yang termasuk kata benda abstrak. Nah, ini termasuk ciri kebahasaan dalam teks pidato persuasif ya. Peraturan, berdisiplin, dengan lancar melakukan. Kalau kita lihat
pilihan jawabannya, A itu jelas merupakan kata benda abstrak. B, berdisiplin itu kata kerja atau kata kerja intransitif. Dengan lancar itu kata sifat, melakukan itu kata kerja. Jadi jelas yang A. Kesalahan penulisan kata depan di. Kata depan di kita tahu harus ditulis terpisah. Kedisiplinan harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak terkecuali di lingkungan sekolah. Nah, ini langsung kita temukan di lingkungan sekolah. Ini D-nya harus dipisah. Ini salah ya. Kita lihat kalimat yang lain, banyak bentuk kedisiplinan yang bisa dilakukan. Ini tidak ada. Ya. Jadi, jawaban yang benar kalimat nomor 1. Kebetulan kalimat yang nomor 1 di sini D, berarti yang kita pilih D. Kutipan naskah pidato tersebut menggunakan model titik-titik. Saya merasa takut untuk berada di bawah sinar matahari karena berlubangnya lapisan ozon. Saya merasa takut untuk bernapas karena saya tidak tahu ada bahan kimia apa yang dibawa oleh udara. Modelnya di sini jelas ada pengulangan ya. Saya merasa takut untuk titik-titik. Saya merasa takut. Diulangi lagi berarti repetisi. Re itu kembali ya. Berarti ini B, pengulangan. Kalau deskriptif itu gambaran. Yang benar yang B. Sapaan yang tepat dalam pidato terdapat pada kalimat. Nah, ini banyak terjadi ya. Kesalahan sapaan pada pidato. A, yang terhormat kepala sekolah. Nah, ini salah ya. Harusnya kepala SMP bukan kepala sekolah. Yang mulia ibu kepala, tidak perlu yang mulia, ibu kepala juga keliru, tidak. Ibu kepala harusnya ibu disertai dengan nama. Yang dimuliakan Bapak Kepala Sekolah juga kurang tepat. Yang terhormat Kepala SMP Tunas Bangsa. Berarti yang benar yang D. Nah, sekarang tentang ejaan, khususnya pemakaian huruf kapital. Banyak wisatawan yang berkunjung ke Pulau Bali. Ini penulisan Pulau Bali. Ini merupakan nama geografi. Harusnya ditulis menggunakan huruf kapital, baik pulau maupun Bali. Nah, di sini kalau kita lihat pilihan jawabannya, maka yang paling tepat adalah yang B, Pulau Bali, huruf kapital. Masih pemakaian huruf kapital. Pak Soleh sudah naik haji tahun kemarin. Penggunaan huruf kapital pada kata haji tersebut salah karena A, huruf kapital tidak dipakai pada huruf pertama gelar keagamaan yang tidak diikuti nama orang. Nah, ini langsung benar yang A mestinya ya. B, huruf kapital dipakai huruf pertama unsur nama jabatan yang diikuti nama orang. Sedangkan pada kalimat ini tidak diikuti nama orang. Yang C, huruf kapital tidak dipakai pada huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang tidak diikuti nama orang. Ini adalah gelar keagamaan. Berarti yang benar jelas yang A. Nah, demikian anak-anakku yang hebat-hebat. Latihan soal
penilaian tengah semester khususnya untuk materi teks pidato persuasif. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada saat yang akan datang. Terima kasih.